Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Jumpa lagi dengan saya di channel Ngaji Bareng Caipung. Oke, kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang jarak mengqashar sholat, jarak tempuh bagi musafir yang ingin mengqashar sholat. Jadi teman-teman sebelumnya perlu ketahui dulu ya, bahwa bagi orang yang sedang melakukan perjalanan ini kan diperbolehkan atau ada rukhsah, keringanan, dispensasi dalam melaksanakan sholat. Tapi bukan berarti tidak sholat, bukan, tetap melaksanakan sholat, akan tetapi ada pengurangan jumlah rakaat. Tapi khusus bagi sholat yang jumlahnya 4 rakaat, yaitu sholat duhur, sholat asar, dan sholat isya. Ini bisa untuk dikosor atau 50%. Jadi 2 rakaat saja, duhur boleh 2 rakaat, asar boleh 2 rakaat, kemudian isya juga boleh 2 rakaat. Itu namanya mengqashar atau meringkas jumlah rakaat sholat yang semula 4 menjadi 2. Nah, untuk rakaat sholat untuk qashar sendiri, qashar sholat, meringkas sholat, ini kan diperbolehkan bagi orang yang sedang melaksanakan perjalanan, tetapi ada beberapa persyaratan ya teman-teman. Tetapi saya tidak akan membahas panjang lebar tentang materi di syarat-syarat qashar, tapi saya lebih fokus ke salah satu syaratnya saja, yaitu tentang jarak. Jadi kalau kita bicara tentang qashar sholat itu seperti dalam kitab Fathul Qorib itu kan dijelaskan bahwa boleh mengqashar sholat dengan beberapa syarat. Di antaranya adalah perjalanannya itu mencapai jarak tempuh berapa ya, 16 parsah atau 2 marhalah. Nah, yang perlu kita ketahui kan berapa sih jarak farsah itu. Kenapa? Karena kita itu kan menggunakan ukuran kilometer ya, bukan menggunakan farsah ataupun ukuran-ukuran yang ada di Timur Tengah. Sehingga ketika kita konversikan, kita juga harus tahu berapa jarak tempuh yang real dengan ukuran kita ini dengan menggunakan kilometer. Maka di sini saya akan membahas sedikit tentang itu. Jadi ada beberapa versi ulama ya teman-teman dalam menanggapi farsakh ataupun jarak tempuh sholat qashar ini. Oke, untuk versi yang pertama ada dari versi Imam Makmun ini 4,9 ya teman-teman, 4,99. Jadi kalau digenapkan jadi 4,5 km untuk jarak satu parsakhnya. Sedangkan tadi syaratnya mengqashar sholat adalah 16 parsah, tinggal nanti dikalikan 16 saja. Kemudian untuk versi Imam Ahmad Husain Al-Misri ini mengatakan bahwa satu parsahnya itu adalah 5,28 km ya. Jadi 5,5 kurang untuk parsahnya, tinggal dikali 16 saja. Lalu kemudian untuk versi mayoritas ulama, nah ini yang sayogyonya atau sebaiknya kita pegang pendapat ini, yaitu versi mayoritas ulama, di mana ulama kebanyakan berpendapat pada pendapat ini, yaitu 7,499 atau kalau kita genapkan 7,5 km jarak tempuh untuk memperbolehkan atau diperbolehkannya melaksanakan qashar sholat, meringkas sholat, tapi khusus untuk yang 4 rakaat, yaitu asar, duhur, dan juga isya. Oke, berarti kita ambil pendapat para ulama kebanyakan ya, yaitu 7,499 atau kalau kita genapkan menjadi 7,5 km ya teman-teman. Berarti ini satu parsakh ya. Sedangkan syaratnya tadi 16, berarti tinggal dikalikan 16. Kali 16 saya sudah hitung, ini totalnya adalah jarak tempuh 119,99. Jadi kalau kita genapkan lagi, maka menjadi 120 km jarak tempuh dari mulai kita melakukan perjalanan, start dari keluar desa, kemudian menghitung jarak sampai kira-kira tujuan kita itu harus ada minimal 120 km. Kalau aslinya 119,99, jadi biar digenapkan saja yaitu 120 km. Untuk mengetahui jaraknya, teman-teman bisa sekarang itu kan era teknologi ya teman-teman, lebih canggih. Jadi kita bisa mengukur jaraknya melalui Google Map. Kita buka saja Google Map untuk jarak lokasi kita sama dengan tujuan kita itu kira-kira ada jarak berapa kilometer jarak tempuhnya. Itu kan bisa kita lihat di sini, sehingga kita bisa tahu ya bahwa jarak kita itu, jarak tempuh yang akan kita lakukan itu sudah mencukupi syarat untuk mengqashar sholat atau belum. Jadi itu teman-teman, kesimpulannya adalah jarak tempuh dari keluar desa kita sampai ke tempat tujuan adalah 120 km ya.
secara pengglobalan atau secara penggenapan, kalau aslinya adalah 119,99. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.